Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang lagi di Yatisam Official guys. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Guys, kalian tau gak sih, aneh gak sih ngelihat kostum saya hari ini? Ya, kalian tahu gak sih kalau besok malam nih adalah malam Halloween guys. Hahaha. Kira-kira saya udah kayak monster belum guys, atau setan gitu, mirip gak sih? Hahaha. Happy Halloween guys. Oke, hari Halloween itu apa sih guys? Ya biasa guys, banyaknya setan-setan berkeliaran di bumi ini guys. Katanya sih roh-roh orang meninggal itu pada datang lagi nih guys. Tapi ini tetap saya sih guys ini ya. Jadi guys, hari ini saya mau agak sedikit horor sedikit nih guys, membahas tentang PMI sih guys, tetap aja. Tapi sebelum saya membahas pengalaman dari PMI yang memiliki kisah sedikit horor di rumah majikannya, saya mau bagi info dulu nih guys. Kalian tau nggak, besok malam kan malam Halloween ya guys ya, jadi kan banyak setan ya guys ya. Ternyata guys, nih hari ini nih saya mendapatkan informasi bahwa di salah satu bis Hong Kong, saya nggak tahu nih jalur mana nih guys, tapi nih biasanya ya kalau misalkan kita naik MTR atau kita naik bis, kalau penumpangnya udah pada turun nih, biasanya nih supirnya nih selalu ngecek nih masih ada nggak sih penumpang, soalnya takut ketiduran kan, takut nggak tahu kalau sudah sampai tujuan. Nah ternyata guys, si supir ini menemukan di monitor CCTV di depannya itu masih ada orang di atas guys. Padahal itu jam terakhir guys, pemberhentian terakhir, dan semuanya itu harus sudah turun semua. Akhirnya supir ini naik tuh mengecek keadaan di atas, dan ternyata nggak ada guys orangnya. Jadi dia itu tertangkap di monitor supirnya aja guys. Kalian percaya nggak? Percaya nggak? Ini beredar guys kabarnya di luar. Ya mungkin ini jokes aja ya, mau Halloween, atau memang benar-benar arwah orang Hong Kong yang kembali lagi ke muka bumi. Ternyata bukan di Indonesia aja ya guys ya, banyak juga nih di Hong Kong juga. Oke lah, yuk saya mau cerita nih tentang pengalaman PMI Hong Kong yang setelah ditinggal oleh majikannya meninggal. Dia ini ngerasa ada yang mistis guys di rumahnya. Yuk lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys, saya mau buka dulu gerah guys. Gerah guys, ada sakit-sakit. Nah guys, saya udah berubah kostum lagi nih, siap menghibur kalian. Hari ini saya mau cerita gak sedih-sedih deh guys, tapi agak sedikit pengalaman PMI Hong Kong yang bekerja di Meifu. Nah namanya ini Mbak Putri guys. Mbak Putri ini bekerja di Meifu menjaga nenek yang sakit, waktu itu sakitnya kanker payudara guys. Nah Mbak Putri ini disayang banget sama neneknya ini, pokoknya nggak bawel, nggak cerewet, pokoknya mandiri banget deh. Tapi dia itu care banget sama Mbak Putri ini, udah kayak anaknya sendiri. Makanya kenapa Mbak Putri ini betah sampai 2 kontrak. Nah selain neneknya, di rumah itu juga ada suaminya. Kita sebut siapa, Singsang ya, otomatis kan berarti dia itu Singsang sama Dadai, tapi dia itu sudah agak tuaan lah. Anak-anaknya itu di luar negeri semua guys. Nah ada yang di Hong Kong tapi ya jauh, nggak jadi hanya sebulan sekali nengok mama sama bapaknya ini. Nah anak laki-lakinya yang paling besar itu ada di Australia. Nah singkat cerita, Mbak Putri ini menjaga nenek yang kena sakit kanker payudara. Nah itu nggak bisa lepas dari obat ya, pokoknya Mbak Putri ini menjaga dengan baik lah neneknya ini, dan neneknya juga sayang banget sama Mbak Putri ini. Nah mereka berdua ini pisah kamar kan, jadi Mbak Putri ini tidur ranjang susun, jadi rumahnya itu nggak begitu besar guys. Nah itu ada 3 kamar, ada kamar Singsangnya, ada kamar dadanya, ya dadanya itu neneknya itu, terus di kamar itu ranjangnya susun, jadi Mbak Putri itu tidurnya di atas, neneknya ini tidur di bawah. Nah bangun tidur juga Mbak Putri juga santai banget, jam 8 juga baru bangun. Nah neneknya juga udah jemur pagi tuh di luar, jadi
ya mandiri banget lah. Pokoknya mereka berdua ini punya ikatan batin lah. Sayang banget, Mbak Putri juga sayang sama neneknya, neneknya juga sayang sama Mbak Putri. Nah, singkat cerita, di kontrak keduanya Mbak Putri ini jalan 3,5 tahun, tinggal 5 bulan mau finish lagi nih. Neneknya ini ngedrop guys. Neneknya ngedrop, udah mulai memburuk keadaannya. Akhirnya 5 bulan Mbak Putri mau finish, si neneknya ini sering bolak-balik ke rumah sakit. Bahkan neneknya ini saking mandirinya, dia ini pengen meninggal di rumah sakit aja, nggak mau di rumah. Nah, 5 bulan itu drop banget keadaan neneknya. Udah bener-bener kayak dia juga udah punya firasat kayaknya si neneknya ini. Sampai akhirnya pulang dari rumah sakit itu drop banget keadaannya. Sudah mulai pakai pampers guys. Dan Mbak Putri ini gajinya dinaikkan waktu itu. Karena neneknya itu yaitu semakin ngedrop. Jadi tugasnya Mbak Putri itu sekarang harus pakein popok sama gantiin popok. Terus sering bawa neneknya ini bantu mandi. Sebelum-sebelumnya nggak seperti itu. Cuma 5 bulan kesini aja ngedrop. Nah, akhirnya neneknya ini mulai berubah sedikit demi sedikit. Karena dia juga mungkin udah ngerasa badannya gak enak banget. Akhirnya si kakek ini menghubungi anaknya yang di Australia untuk pulang, berjaga-jaga. Karena kakeknya sendiri juga berfirasat nih, nenek ini kayaknya udah gak baik-baik aja. Akhirnya nyuruh anaknya itu datang buat pulang jenguk mamanya, barangkali kenapa-kenapa. Akhirnya anaknya itu datang guys, pas waktu itu masih karantina. Jadi ya demi ketemu ibunya, anaknya yang di Australia itu rela dikarantina kalau nggak salah 14 hari. 14 hari dia di karantina terlebih dahulu. Kemudian ketemu mamanya. Jadi akhirnya di rumah itu tambah 1 orang lagi, yaitu singsangnya Mbak Putri. Akhirnya nenek ini udah nggak kuat guys. Dia minta untuk ke rumah sakit. Karena dia juga berpesan beberapa kali kalau dia nggak mau meninggal di rumah. Kayak dia ini punya firasat nggak enak kayak gitu badannya. Akhirnya neneknya ini minta dibawa ke rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit. Akhirnya pihak keluarga yang membawa neneknya ini ke rumah sakit. Dan alhasil dokter pun tidak mengizinkan si nenek itu pulang. Akhirnya Mbak Putri ini menyelesaikan finish kontraknya itu, ya bekerja, membantu yang bisa dikerjain di rumah. Ya kalau nggak ada neneknya, ya kerjanya yang nggak berat-berat banget. Akhirnya si kakek itu kasih mangga ke Mbak Putri untuk dikupas dan dibawa ke rumah sakit untuk diberikan nenek. Dan nenek meninggal dunia setelah merasakan buah mangga hasil kupasannya Mbak Putri. Meninggal dunia guys, neneknya di rumah sakit, bukan di rumah. Akhirnya kakek ini datang dan memanggil Mbak Putri. Put, sini. Bilang baik-baik ke Mbak Putri kalau misalkan nenek mungkin rindu sama kamu saat dia makan buah mangga hasil kupasan kamu, bahagia hatinya. Dan 1 jam kemudian mama sudah nggak ada. Mbak Putri ini mau nangis gimana? Akhirnya Mbak Putri ini tertunduk aja. Dan Mbak Putri ingat kalau kontrak kerjanya itu yang tanda tangan sebagai majikannya adalah majikan perempuannya. Secara tidak langsung, saat dinyatakan meninggal dunia, berarti Mbak Putri ini harus pergi dari rumah bosnya. Karena ya majikannya meninggal. Akhirnya makan malam pun tiba. Ya, jenazah mama masih di rumah sakit. Akhirnya bertiga itu, Mbak Putri masak untuk singsang dan kakeknya. Ya dengan keadaan yang berduka, rumah itu berubah. Suasananya itu berubah guys. Kakeknya itu manggil Mbak Putri untuk makan bareng satu meja. Terus dibilang kayak gini, Put, kalau adatnya orang Hong Kong, kalau orang yang meninggal itu, kamarnya harus dinyalakan dan pintunya gak boleh dikunci dan ditutup. Jadi pintunya itu harus terbuka. Terus kakeknya itu ngomong sama Mbak Putri, kamu gak takut kan? Ya Mbak Putri dalam hati, ya Mbak Putri ini gak takut guys, cuma masih kebayang aja gitu.
biasa tidur bareng kan di satu kamar, terus sekarang mamanya nggak ada. Kayaknya ada gimana gitu ya. Tapi bagaimanapun Mbak Putri juga harus menghadapi kenyataan bahwa dia juga bekerja secara profesional di situ. Akhirnya majikan laki-lakinya ini tahu kalau Mbak Putri ini harus pergi kan dari rumah itu, dan bilang sama Mbak Putri, kamu gimana, mau tetap kerja di sini atau mau cari majikan baru? Tapi boleh nggak kalau misalkan saya 14 hari kamu, saya suruh kamu itu tetap kerja di sini dulu sambil nunggu visa baru kamu turun. Karena nggak enak ya Mbak Putri ini, karena mereka itu sudah baik sama Mbak Putri. Akhirnya Mbak Putri, ya sudahlah, sambil mencari bos, sambil menunggu visa turun, dan Mbak Putri juga tetap stay kerja di situ, membantu. Karena kan suasananya masih berduka, guys. Nah, alasannya bos kakeknya ini bilang kalau kamarnya Mbak Putri ini nggak boleh dibuka karena adatnya, guys, kalau orang Hongkong itu meninggal, katanya mereka itu pulang ke rumah. Agak horor sih ya, guys ya. Ya, itu kan kepercayaan masing-masing, guys ya. Mbak Putri ini tersugesti sendiri, guys, karena perkataan kakeknya yang orang yang meninggal itu kembali datang ke rumah. Selang begitu, guys, ternyata ada yang pencet bel, guys. Ting tong di rumahnya itu. Mbak Putri sigap kan, langsung tuh dilihat di bolongan pintunya. Ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang. Itu baru hari pertama. Baru selesai kakek itu ngomong. Mbak Putri ngomong, nggak ada orang, sudah gitu. Jadi Mbak Putri balik lagi ke meja makan untuk makan. Terus nyeletuk tuh anaknya ngomong kayak gini. Mungkin mama, Mbak Putri ini dalam hati, aduh bagaimana saya harus melewati 14 hari ke depan. Akhirnya Mbak Putri ini memberanikan diri. Dia bekerja dengan mood yang udah beda lah. Suasana rumah yang berduka. Akhirnya Mbak Putri ini mulai menjalani malam pertama tanpa mama yang keadaannya sudah nggak ada. Dengan berat hati Mbak Putri ini naik ke tempat tidurnya, guys. Udah tidur, guys, main handphone, berusaha mengalihkan pemikirannya yang negatif dan mengalihkan ketakutannya, guys. Ya jujur aja, Mbak Putri itu takut waktu itu. Singkat cerita, udah nunjukin jam 2 malam. Keadaan di luar udah sunyi banget. Singsang sama kakek juga udah pada tidur. Mbak Putri ini masih, matanya masih ngeliatin sudut kamar. Kayaknya ada yang suara gerasak gerusuk di bawah itu, guys. Mbak Putri ini mau lihat tapi takut gimana gitu. Akhirnya Mbak Putri ini dengerin musik yang kencang sambil main handphone. Sampai ke WC pun gak berani Mbak Putri itu. Hari pertama sudah lewat. Hari kedua Mbak Putri ini karena malam itu kurang tidur, akhirnya kerja juga ya lemas-lemas gimana gitu, guys. Hari kedua pun datang Mbak Putri ya seperti biasa naik ke atas. Dan kayaknya nih kalau boleh nih udahlah saya mau keluar aja, kata Mbak Putri tersebut. Tapi bagaimanapun dia juga tahu keadaan keluarga itu lagi berduka. Ia berusaha mengerti keadaannya. Hari kedua juga sama, guys. Tiba-tiba angin itu kencang di kamarnya Mbak Putri itu. Kayak seolah-olah pakai AC gitu, guys. Dingin banget suasananya. Mbak Putri ini tarik selimut, terus saja berdoa, istighfar dalam hati. Entah itu sugestinya Mbak Putri atau memang mama itu benar-benar datang ke rumah. Ya wallahu alam. Karena Mbak Putri ini ranjangnya di atas, guys. Dan neneknya itu tidurnya di bawah. Tapi kan posisinya kan sudah nggak ada neneknya, jadi ya kosong. Malam kedua sudah terlewati. Malam ketiga ada lagi kejadiannya, guys. Dan setelah benda jatuh tersebut, Mbak Putri tidur lagi, guys. Tidur lagi dan bermimpi di situ. Dia bertemu dengan almarhum mamanya itu. Dan mamanya itu mengucapkan terima kasih. Samar mukanya, tapi suara itu jelas banget. Akhirnya pagi datang, guys. Dan
Yang jadi aneh, hari keempatnya, singsangnya Mbak Putri yang dari Australia itu, tiba-tiba dia tidurnya di sofa depan. Mbak Putri ini nggak tahu apa yang terjadi dengan singsangnya, tapi singsangnya tidur di sofa di depan, setidaknya menenangkan hati Mbak Putri bahwa di luar ada orang. Jadi Mbak Putri mencoba berdamai dengan keadaan waktu itu. Bagaimanapun Mbak Putri ini harus bertahan selama 10 hari lagi demi berterima kasihnya Mbak Putri kepada keluarga mereka, kepada almarhum mama. Akhirnya Mbak Putri ini setiap malam selalu meluangkan mengaji lewat handphonenya, hanya sebatas Al-Fatihah dan surat Yasin untuk almarhum neneknya itu. Setelah Mbak Putri ini mengaji dan mengirimkan doa, ketakutan-ketakutan itu mulai luntur dan gangguan-gangguan yang menurut Mbak Putri itu aneh nggak ada, guys. Gimana tuh guys, kalian selama di Hong Kong punya pengalaman gak yang horor-horor kayak gitu? Ternyata di Hong Kong juga horor ya guys ya. Mungkin karena sugesti kita aja guys. Sebenarnya masalah setan atau enggak ya, kita kan berdampingan ya guys dengan makhluk itu ya, selama kita berpikir positif, nggak macam-macam ya, insya Allah lah baik-baik aja. Ya mungkin tadi salah satu kisah yang salah satu PMI rasakan ketika kehilangan majikannya yang meninggal dunia. Ada kejadian dan pengalaman yang seru. Nah, kalau kalian punya pengalaman mistik di Hong Kong, silakan komen di sini. Ya, kita seru-seruan aja ya di hari Halloween ini. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya hari ini sampai selesai. Semoga bisa menghibur kalian semuanya. Oke, see you next video guys. Bye-bye.